Okay guys, welcome to Nangkring with Mas Esa. Assalamualaikum Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Pak Eko, kita sudah kenal berapa tahun yang lalu ya? Dari 2015. 2015. Berarti hampir 5 tahun yang lalu Pak. Ya, Kurang lebih 5 tahun yang lalu sampai 2020. Alhamdulillah. Kita dulu kenalan yang saya masih ingat itu di sebuah lembaga pendidikan. Bukan sebuah padepokan. Oh iya benar. Padepokan, karena dibilang lembaga pendidikan tapi apa namanya, ruangan belajarnya aduh gimana gitu ya Pak. Perjalanan hidup. Wah, perjalanan hidup memang itu langkah. Kebetulan bisa dibilang itu tempat pertama saya untuk mencoba masuk ke dalam dunia pendidikan formal. Nah, Gitu. ibarat kata batu awal. Batu loncatan. Batu loncatan. Oh, iya emang disitulah. Jadi di situ tempat kita ketemu, ya di situ juga tempat kita berpisah. Betul. Wah, kalau ingat-ingat kejadian waktu itu, wah pokoknya pedih lah ya Pak ya. Kita dulu berempat. Mungkin nanti 2 teman kita bakal saya undang ke sini Pak. Tapi sebelum ke situ awalnya cuma saya doang. Nah, Oh gitu Pak. ceritanya luar biasa itu. Oke, dulu masuk ke tempat, kita nggak bisa nyebutin nama sekolahnya lah ya. Iya. Kita nggak usah lah. Anggaplah apalah, pokoknya lembaga pendidikan gitu. Dulu gimana Pak? Dan Awal. kita doakan semoga semakin maju. Semoga dan kalau sebelum ke topik, sampai saat ini saya belum tahu perkembangan sekolah itu Pak. Semoga aja sih semakin baik lah Pak ya. Saya juga sama. Karena udah lama. Iya. Tadi kembali ke awal Pak. Iya. Gimana cerita Pak Eko ini Jadi, masuk ke sana? Ceritanya gini ya. Saya itu kan kuliahnya kan di Jogja. Nah, Oh, di Jogja. kebetulan itu saya lulusan itu pertama dari angkatan saya. Oh, angkatan pertama. Nah, Oh, berarti kalau bahasa agamanya mungkin as-sabiqunal awwalun. Nah, bukan angkatan pertama. Saya lulusan pertama dari Hah? seangkatan itu. Oh, gitu. Ya, lulusan Berarti kalau dibilang apa namanya angkatan, berarti Pak Eko bukan angkatan pertama. Bukan. Berarti ada kakak kelas. Ada angkatan beberapa. Berarti meloncati teman-temannya. Iya. Wah, luar Saya biasa. katanya teman saya itu saya 3 tahun 4 bulan atau 5 bulan lah Apanya tuh? selesai. S1 saya 3 tahun 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 4 bulan atau 3 tahun 5 bulan gitu Wow. ceritanya. Luar biasa. Dan saya itu mendapatkan SKL, surat keterangan. Tapi posisinya itu tuh masih bantuin teman saya kerja kayak minimarket. Oh, berarti dulu itu sambil kuliah, sambil kerja juga. Luar biasa saya. Jadi pagi sampai sore kuliah, Ya. sore sampai malam kerja. Pagi, sore kuliah, Ya. sore malam kerja. Terus kemudian jam 3 bangun, Ya. persiapan buka warung, kemudian subuh saya udah di sekolah, saya udah di kampus. Wow. Ngaji. Wow. Nggak ada kesempatan untuk saya foya-foya kayaknya enggak. Itu jarak antara tempat tinggal ke kampus, Ya. dan dari kampus ke tempat kerja, Iya. tempat kerja ke warung, Iya. itu seberapa Pak? Iya lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Dan kendaraan saya saat itu pertama kali sepeda. Sepeda. Wah, Dan goes ya? ingat ninja ini Hattori enggak? Oh iya. Aku naik turun bukit. Daerah mana Pak itu Pak? Daerah Bantul. Bantul, oke. Wah, mungkin ada teman-teman yang kita yang di Bantul lah. Nah, yang di Nanti. Bantul ingat ya, mungkin masih kenal muka saya. Teman lama. Iya. Tapi kayaknya teman-teman kuliah dulu sekarang udah pada jadi orang-orang sukses ya Pak ya. Karena emang awalnya orang jadi Sekarang jadi orang juga, kan nggak mungkin jadi temennya ondel-ondel orang. ya memang Iya, seperti iya. itu. Ceritanya itu saya bulan Januari tanggal 29 masih ingat ya? Oke. 29 Januari tahun 14. 2014. Itu saya 2014. dapat SKL. Kemudian saya coba, namanya orang baru kuliah kan, Iya. pengen kerja kan ya. Oh pasti. Lamar sini, lamar sana, lamar sana. Tapi dari beberapa lamaran itu, di tengah-tengah perjalanan tuh ada yang WA saya. Kok saya kata angkatanmu, saya sekarang ngajar di Situ, apa namanya, suatu lembaga pendidikan ya? lembaga pendidikan.
kalau misalnya Eko berkenan, coba kirim lamaran lewat ini. Nah, ceritanya gitu. Oh gitu. Saya coba iseng terus terima langsung. Wow. Keterima langsung di apa namanya di Interview. balas email. Oh, balas email, oke. Dibalas email sama yang punya lembaga pendidikan itu. Oke. Bisa datang sekarang nggak? Nah, kayak gitu. Saya jawab, wah nggak bisa, karena saat itu lagi puasa, dapat pertengahan. Oh, bulan puasa. Oke. Padahal tempatnya itu di Bekasi, pinggiran, Mepet Jakarta. Pak Eko posisi di Bantul. Posisinya di Jogja, Di Jogja di Bantul, dapat panggilan di Bekasi. Di Bekasi, mepet ke Jakarta. Mepet ke Jakarta. Nah, itu posisinya di pertengahan Bulan puasa. Oh my god. Oke. Saya bilang aja, saya nggak bisa kalau saat ini. Kenapa? Mendingan saya pulang kampung persiapan lebaran sama keluarga di rumah. Lagian juga kalau seandainya waktu itu Pak Eko maksain untuk datang, nanti lebaran balik lagi kampung lagi. Balik. Ongkos lagi. Lagi. Dan kerja belum tentu langsung dapat gaji situ. Langsung dapat gaji. Belum tentu kan ya? Belum tentu. Makanya. Oke. Saya bilang, saya bersedia kalau seandainya misalnya pada lebaran lah. Habis lebaran. Nah, dari pihak lembaga pendidikan itu siap, oh oke, saya pulang. Oke. Nah, singkat cerita, saya lebaran ke-6. Hah? Saya ke Jakarta. Kalau perjalanan tuh udahlah kapan-kapan saya ceritakan. Ya singkat cerita, saya sampai di sekolah itu. Oh gitu. Iya. Itu lebaran ke-6 sampai sana. Iya. Oke. Itu sekolahnya ya namanya sekolah. Saya awalnya belum tahu, tahu pertama ya lumayan kaget. Saya bilang inilah, kok nggak ada orang. Karena lebaran libur pasti, Pak. Masih lebaran ceritanya. Iya. Kok nggak ada orang. Iya bener sih, nggak ada orang bener. Nah, kok nggak ada orang. Ya, akhirnya saya hubungi sama yang punya Ya oke. Nah. Bu, saya udah sampai di tempat ibu, ini saya harus ketemu sama siapa. Nah, saat itu beliau bilang, maaf Pak, saya lagi di Purbalingga. Oh. Saya lagi di Purbalingga, di Purwokerto. Purwokerto, oke. Nah, lalu saya bilang, terus saya ini bagaimana ini? Nah, akhirnya namanya saya tuh tipe orang yang nggak mau diem. Ceritanya saya ngobrol sama tetangga lembaga pendidikan itu ada lembaga pendidikan lain. Oke. Oh iya. Berarti samping tempat ada sekolah lagi. Iya. Oke. Saya ngobrol sama satpam itu. Oke. Nah, singkat cerita dia orang baik. Akhirnya saya dibilang, Mas, kalau butuh tempat tinggal atau tidur itu sementara di rumah saya aja. Awalnya kita belum kenal. Kita ngobrol, orangnya cocok, saya disuruh tidur di rumahnya. Oh, baik banget ya orang itu ya. Tapi saya berpikir saya nggak mau kayak gitu terus. Iyalah. Yang pertama merepotkan, yang kedua saya nggak enak. Nggak enak, pasti. Nah, akhirnya saya bilang ke yang punya lembaga pendidikan, oke lah, saya mau tinggal di sekolah aja. Saat itu memang masih suasana liburan, saya tinggal di sekolah. Nah, singkat cerita, beberapa hari saya tinggal di sekolah, yang punya datang. Berarti, sorry saya potong Pak, Ya. Berarti tempat tinggal di kelas? Kelas. Sama meja bangku gitu? Bisa dibayangkan nggak? Wow, berarti gulingnya ya, kasurnya itu di meja gitu ya? Saya dikasih itu. Oh dikasih? Ada temannya yang itu siap sedia kalau ada. Oh iya. Saya dikasih kasur lantai. Oh oke. Tapi tetap aja di kelas kan ya Pak? Kelas juga. Ya, oke lah. Namanya orang nekat ya. Iya. Pempet. Tidur di sawah pun jadi. Jadi. Itu udah ada lumayan. Benar. Kepanasan udah nggak kehujanan. Iya. Tinggal kita bersyukur aja sih. Iya benar ya. Oke. Nah gitulah. Nah ceritanya pas cerita ya. Pas masuk tahun ajaran baru. Juli berarti ya? Iya. Saya di situ udah beberapa hari. Itu belum teman-teman pada belum datang. Saya ketemu sama orangnya. Saya dites. Dites, saya ngerjain dulu beberapa soal, langsung bilang begini, oke, Pak Eko ngajar langsung ya? Langsung? Dan hari itu dia boleh ngajar? Iya. Wow, luar biasa. Ngajar langsung ya. Nah, terus apa yang saya ajar? Nah, saat itu saya IPA dan kawan-kawan, kecuali matematika. Oh iya, tunggu, disclaimer dulu, saat itu belum K13. Belum. Masih KTSP ya, jadi masih bermata-mata pelajaran. Masih KTSP. Belum yang di mix kayak sekarang. Iya. Apa namanya? K13.
apa sih namanya, tema 1, Tema 1 2, tematik. tematik lah. Nah, ya masih buku IPA ya kayak kita dulu lah, sekolah Ya, dulu. betul sekali. Nah, di saat itu saya ngajar hampir semua mata pelajaran kecuali matematika. Kecuali matematika. Karena kan, padahal sekarang saya predikat yang melekat padahal guru matematika kan ya. Karena saya jujur saya mulai cinta sama matematika ya karena Pak Eko. Iya. Karena saya berpikir predikat sekarang yang melekat saya guru matematika tuh sebenarnya dulu saya malah nggak dikasih ngajar matematika. Oh gitu ya. Nggak dikasih ngajar apa minta nggak ngajar? Belum dikasih ceritanya. Oh, belum dikasih. Nah, tapi yang pertama kali saya diajar IPA, malah IPA. IPA dan pelajaran yang lainnya. Nah, ceritanya kenapa saya dikasih belajar ini matematika? Ceritanya ada guru yang berhalangan hadir. Nah, ceritanya saya disuruh ngisi. Lah kok anak-anak suka? Nah, itu lanjut. Sampai sekarang. Dari situ ya. Mungkin itu. Iya, Ya, iya. mungkin metode pelajaran saya memang metode belajar saya, mengajar saya emang nggak rumit. Iya. Yang penting happy. Saya akui itu Pak. Saya akui jujur, kalau boleh jujur Pak, saya 9 tahun di pesantren. Iya. Dan selama itulah saya benci matematika. Wah, saya sangat benci. Tapi setelah saya lulus dari sana, saya mulai masuk ke sekolah untuk ngajar dan dihadapkan mau nggak mau harus ngajar matematika. Ya harus gimana, masa kita milih kan ya? Saya nggak bisa, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Ya mau nggak mau saya harus belajar lagi. Dan orang yang tepat saat itu untuk saya belajar matematika adalah Pak Eko. Kebetulan ya. Ya bukan kebetulan, mungkin karena saya sebelumnya udah tahu ya. Wah, rekam jejak jejaknya Pak Eko dalam dunia permatematikaan. Karena Pak Eko ngajar matematika tuh mungkin menurut saya nggak textbook. Di buku tuh begitu tulisannya, tapi Pak Eko tuh ngajarnya beda. Bisa punya ramalan. Ada jalan lain, tapi tujuannya sama dan lebih simpel. Itu yang saya yang bikin saya tuh oke, saya belajar matematika dari Pak Eko begitu. Ini bicara tentang matematika Pak Eko. Pak Eko kan menurut saya ya ahli di bidang matematika. Masih jauh Pak. Iya, karena yang menurut saya pribadi sih Pak Eko tuh ahli di bidang matematika. Kenapa dia bilang ahli? Karena saya pribadi saya belajar matematika dari Pak Eko. Padahal background Pak Eko bukan dari pendidikan matematika atau dari matematika. Memang jujur saya bukan orang background saya bukan orang pendidikan, bukan orang pendidikan matematika, PGSD. Bukan orang SPD matematika. Bukan. Saya background orang ekonomi sih. Ekonomi dulu kuliah. Berarti kuliah di Jogja dulu ambil ekonomi umum, ekonomi terapan, ekonomi syariah, macam-macam lah masalah. Wow. Berarti gelarnya SE. Oh, iya. Ada yang bilang SEI. Oke lah, yang masalah yang penting background saya ekonomi. Iya. Iya. Tapi langsung berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, tapi sebetulnya sih gini Pak. Kenapa saya terjun di dunia ini pendidikan? Sebetulnya tuh mungkin Allah menjawab doa-doa saya. Oh, gimana tuh Pak? Nah, saat itu saya dalam hati saya berharap ini, ya Allah, saya ingin ilmu saya bermanfaat. Oh ya. Ya kan? Ya. Mungkin saya nggak bisa andil banyak untuk memperbaiki masyarakat atau negara ini. Ya Allah, beri hamba petunjuk gimana cara hamba bermanfaat dan hadir di generasi. Nah, saya begitu. Oke. Nah, saat itulah dari pertama saya lulus sampai sekarang, benar saya di dunia pendidikan. Dan sekolah itu kan ya tempat kita untuk membentuk manusia. Dan kalau saya tahu mungkin bagi saya pendidik itu perbuatan yang bagus, profesi yang bagus, mulia. Dan itu sebetulnya jangan dipandang sebelah mata, kecil-kecil itu nggak apa. Ya. Yaitu rahasia umum lah. Urusan inilah. Ya. Kalau bagi saya apapun yang kita lakukan, tolong ada nilai dakwahnya. Oh benar. Karena gini ya Pak Eko ya. Saat kita ngajar ke anak didik kita, ke siswa kita, manakala ilmu yang kita berikan itu diterapkan, apalagi sampai diajarkan lagi oleh anak kita ke yang lain-lainnya. Jariah ya. Jadi amalan jariah Pak Eko. Itu pahala yang tidak akan pernah terputus, bahkan sekalipun kita sudah wafat. Luar biasa. Wow. Itu maksud saya. Jadi kalau Pak Eko tahu mungkin setiap saya ngajar, saya itu 60% sebetulnya dakwah.
materi dakwah yang saya sampaikan. Iya, iya. 40%-nya materi pelajaran. Makanya entah kenapa setiap saya ngajar ada yang suka. Ada yang suka. Karena nggak tidak fokus di materi itu, tapi ada kaitannya dengan kehidupan lainnya. Saya nggak fokus materi pelajaran nggak, karena apa? Nilai dakwahnya ini nggak ada. Yes. Jadi dakwah 60%, 40% belajar. Oke. Dan itu bisa saya taruh di awal atau bisa ditaruh di akhir. Kalau iya benar. Ya. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Oke, gimana? Nah, saya datang ke situ, awalnya guru laki-laki cuma saya. Total guru berapa, Pak? Total guru saat itu ada kurang lebih 7 atau 6 gitu. Oh, berarti sekolah kecil ya ini, Pak? Ya. Baru berkembang lah. Baru. Iya, baru berkembang. Oh iya. Baru saya. Dan ditambah lagi ada yang bantuin di sekolah, ya. Itu laki-laki juga, jadi saya, guru, dan yang bantuin di sekolah itu. Nah, itu cuma berdua. Nah, saat itulah saya negosiasi sama yang punya sekolah. Oke. Saya butuh temen, guru cowok. Oh, oke, ya. Singkat cerita, teman kita hadir. Oke, namanya? Akhina Taufik. Asik, Pak Taufik. Semoga nonton Pak Taufik. Iya. Barakallah. Oh, baru lahiran ya? Iya. Enggak lahiran. Udah berapa bulan anaknya? Iya. Ya, udah hampir sama ya sama Pak Eko ya? Oke. Nah, Taufik, Akhina Taufik datang, selang berikutnya Pak Isa datang. Oh gitu? Iya. Berarti jarak antara Pak Taufik sama saya itu hanya bulan atau tahun? Bulan, nggak ada tahun, beberapa bulan. Pas Pak Isa datang, nah Akhina Kodir. Ya itulah. Akhirnya lengkap itu lah kita Fantastic Four. Nah, ceritanya gitulah ya. Nah, gitulah ceritanya. Wah, berarti itulah apa rute perjalanan hidup Pak Eko sampai kita bertemu. Kita bertemu. Di situ. Dan kita berpisah juga di situ. Nah. Tapi sebelum kita bahas perpisahan, di situ Pak Eko dikasih tempat tinggal. Ya, saya beberapa kali lah mampir atau main lah ke tempat tinggal Pak Eko waktu itu ya. Menurut saya sih itu banyak ilmu, banyak pelajaran yang saya terima dari kehidupan Pak Eko. Itu yang bisa saya ambil. Alhamdulillah sampai saat ini pun ya Pak Eko tuh salah satu orang yang menurut saya berpengaruh dalam hidup saya. Wah, karena memang luar biasa. Karena perlu ya kita ketahui bersama ya Pak Eko ini asal dari daerah Pati. Kuliah di Jogja. Kerja di Jakarta. Bekasi Jakarta lah ya. Antara dua itu. Ya mepet lah memang kita. Karena kita di perbatasan terus. Ya, wah, ini jauh juga ya Pak. Pati Jogja. Wow. Tapi kalau boleh saya tanya nih Pak, pengalaman bekerja selain atau sebelum masuk ke dalam sekolah, kan pas kuliah dulu kan kerja kan? Kalau boleh tahu tuh kerja di mana itu Pak? Kalau diceritain bisa satu buku gitu. Waduh. Kalau diceritain bisa satu buku gitu. Waduh, nggak, wah ini 24 jam lah nih. Jadi ya namanya orang hidup ya. Ketika susah di masa lalu tuh malah kenangan terjadi. Jadi kenangan, betul. Mungkin dulu kita berangan, oh itu susah banget, nah justru malah di masa depan itu kenangan terindah. Ya karena kan suatu hal yang besar di awal dari hal yang kecil. Betul sekali. Nah,